Anda tolong ini dulu, hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda nggak pernah menghargai komisi? Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Ini, saya minta maaf. Anda merasa hebat? Tidak. Sudah pimpinan, saya pikir dihentikan saja. Ini udah nantangin ruangan ini yang ditantang sama dia. Setuju, dikeluarkan aja. Dikeluarkan aja. Yang kami hormati, PT Krakatau Steel Tbk merupakan produsen baja terbesar di Indonesia. Dan ini salah satu BUMN andalan negara kita. Dan pemain baja penting di kawasan Asia Tenggara. Dalam upaya pemenuhan bahan baku spong iron yang merupakan bahan baku utama dari industri baja, PT Krakatau Steel bersama Aneka Tambang telah membuat perusahaan patungan yang bernama PT Meratus Jaya Iron and Steel yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. PT Meratus Jaya Iron dan Steel yang sempat berproduksi selama kurang lebih 3 tahun, 2012 sampai 2015, dan telah melakukan pengiriman perdana produk spong iron sebanyak 5.000 metrik ton ke Krakatau Steel. Namun sejak tahun 2015 hingga sekarang perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi karena kendala bahan baku, infrastruktur, dan pemasaran. Selain PT Meratus Jaya Iron and Steel yang telah berhenti beroperasi, proyek blast furnace yang PT Krakatau Steel yang telah dirilis sejak tahun 2008 dan dilakukan kegiatan konstruksi pada tahun 2012 dan hingga saat ini belum beroperasi juga merupakan masalah tersendiri yang harus ditangani dengan baik oleh PT Krakatau Steel. Mangkraknya proyek tersebut mengakibatkan beban kerugian yang harus ditanggung PT Krakatau Steel yang mencapai 850 juta US dollar atau sekitar 12,75 triliun rupiah. Padahal proyek blast furnace ini memiliki peran yang penting dalam upaya menekan bahan impor iron ore, bahan baku iron ore, dan menghemat biaya produksi dikarenakan penggunaan bahan baku lokal. Walaupun kita memiliki industri baja seperti Krakatau Steel, namun kondisi baja nasional saat ini dihadapkan pada permasalahan tingginya impor baja. Berdasarkan data BPS, volume baja impor kode HS72 sampai kuartal 3 2021 tercatat sebesar 4,3 juta ton atau naik 20% dibanding periode yang sama tahun 2020 sebesar 3,6 juta ton. Dari peningkatan tersebut, porsi impor terbesar merupakan baja cold rolled coil atau sheet Chelsea ash yang mencapai 1,33 juta ton atau mengalami kenaikan 63% dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 812.000 ton. Terjadinya peningkatan impor baja yang tidak terkendali tersebut akan berdampak
pada tingkat utilisasi industri baja nasional. Project Blast Furnace ini memang ini proses panjang, ya, di mana awal pembahasan diskusi internalnya itu sudah dari 2008. Kemudian di situ juga mulai di eksekusi proyeknya di 2012. Kemudian dilanjutkan dengan proses konstruksi sampai penyelesaian proyek di tahun 2019. Jadi ketika kami bergabung, salah satu penugasan yang diemban adalah selesaikan proyek Blast Furnace kepada kami. Saya join 2018 akhir, ya. Jadi ketika itu progres itu di kisaran 98 atau 99% progres proyek. Kami kejar dalam hitungan bulan agar segera beroperasi dan akhirnya berproduksi, ya, di tahun 2019. Kemudian setelah beroperasi kami menghitung, ya, antara produk yang dihasilkan dengan harga jual tidak cocok hitungannya, atau dengan kata lain rugi. Dengan izin Kementerian BUMN, kemudian konsultasi dengan BPK, dengan kajian lembaga independen, kita putuskan untuk dihentikan operasinya. Salah satu penyebab ketidakefisienan daripada Blast Furnace Krakatau Steel adalah tidak adanya fasilitas basic oxygen furnace. Karena semula BOF yang dirancang tetap menggunakan jalur electric arc furnace yang sudah dimiliki Krakatau Steel. Sehingga di situ dalam satu proses terjadi kehilangan atau pertambahan biaya yang mengakibatkan adanya selisih biaya jika melewati jalur basic oxygen furnace dengan jalur memodifikasi yang lama. Manajemen saat itu, ya, yaitu kami ini, ya, memutuskan untuk tidak mengoperasikan, ya, atas seluruh kajian yang ada, termasuk juga kejaksaan juga, ya, kita hentikan sambil kita siapkan fasilitas BOF-nya. Sehubungan saat itu juga misi yang diemban oleh kami adalah melakukan restrukturisasi dan transformasi. Jadi ini seiring bahwasanya proyek ini memang harus diselesaikan kemudian dihentikan karena sangat menguras kemampuan keuangan KS. Belum lagi dengan utang yang ditimbulkan akibat dengan proyek ini yang harus dilakukan restrukturisasi. Setelah proses itu kita selesaikan, kemudian kita lanjutkan dengan restrukturisasi yang lain, ya. Alhamdulillah KS bisa membukukan keuntungan 2 tahun berturut-turut. Nah, langkah penyelesaian Blast Furnace itu kita mulai dengan mencari partner. Fasilitasnya sudah ada, sudah berjalan atau sudah sempat jalan. Kemudian
kita harus melakukan investasi tambahan untuk basic oxygen furnace sebesar 100 juta dolar. Nah, berhubung kita lagi restrukturisasi dan kita harus mengoptimalkan sisa daripada kemampuan keuangan yang ada untuk melakukan transformasi, maka kita utamakan adalah langkah-langkah yang bisa memberikan dampak cepat untuk turn around Krakatau Steel. Ada beberapa pihak asing yang berminat untuk bekerja sama di iron steel making Krakatau Steel. Ini adalah juga untuk mengurangi resiko kita pada proyek tersebut, karena sudah terlalu banyak uang yang digunakan yang masuk ke dalam proyek ini. Arahan daripada Menteri BUMN juga untuk melihat apa penyebabnya dari sudut pandang hukum, sehingga Kementerian BUMN juga melibatkan Gedung Bundar. Mbak, dijelaskan tahunnya, Pak. Tahun Menteri BUMN siapa? Bu Rini atau Pak Erik? Pak Erik pada tahun 2021 ya, setelah peresmian daripada fasilitas HSM 2 yang cukup baik ya, yang sangat baik bahkan, maka muncullah arahan untuk menyelesaikan dari sisi hukum. Ditindaklanjuti ya, dan tentunya kami selaku pimpinan di Krakatau Steel mempersiapkan dengan sebaik-baiknya informasi atau hal-hal yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung dalam hal proses penegakan hukum, melihat potensi daripada hal-hal yang kiranya bisa dianggap sebagai penyimpangan dari sisi hukum. Saat ini sedang berlangsung ya, dan kabar yang kami terima dalam waktu dekat akan ada kesimpulan dan langkah lanjut daripada yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Jadi ada dua hal dalam proyek blast furnace. Yang pertama adalah menyelesaikan dari sisi komersial, yaitu mencari partner. Yang kedua adalah dalam konteks penegakan. Yang berikutnya adalah poin ketiga yang tadi disampaikan oleh pimpinan rapat kaitan dengan impor baja. Kami mendapatkan support dari Dirjen Ilmate dalam hal bagaimana menata arus impor agar Krakatau Steel ataupun juga industri baja nasional bisa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di negerinya sendiri. Tren daripada penjualan Krakatau Steel meningkat ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2021 kami mencatatkan nilai penjualan konsolidasi sampai dengan kurang lebih 31 triliun rupiah. Bahwasanya masih ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, itu sedang kami kaji dan juga lakukan secara bersama-sama. Hubungan Krakatau Steel dengan Kementerian Perindustrian cukup baik, dan saya rasa ini menjadi modal kuat ke depannya agar bisa menghasilkan industri yang berdaya saing, menguntungkan, dan bisa juga menjadi kebanggaan daripada negara Republik Indonesia. Terima kasih Pak Dirut. Kan tadi sedikit saya agak bingung juga. Tadi Pak Dirut bilang blast furnace dihentikan karena rugi, betul nggak? Kan alasan ini itu kan, terus minta pendapat dari Jamdatun atau nggak tahu kasusnya ini di Jamintel atau di Jampitsus. Saya bekas Komisi 3, jadi saya paham, Pak. Di Jampitsus. Oke, ntar kita tanya Pak Febri di sana. Jadi pertama adalah
Tadi bilang dihentikan, kan? Tapi ada yang unik nih. Ini udah kayak dagelan aja nih pagi-pagi. Tadi Ruth bilang untung. Udah jelas-jelas bahwa blast furnace ini salah satu sudah beroperasi, diakuin di sini sejak 11 Juli 2019, kan? Sebentar dulu Pak Dirut, kan? Jadi diakuin sudah beroperasi dan ada semangat seperti semangat Presiden kita bahwa ingin memperkuat produksi baja dalam negeri. Yang saya unik ini gimana pabrik untuk blast furnace ini dihentikan, tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri, kan? Ini jangan maling teriak maling gitulah. Jangan kita ikut bermain pura-pura nggak ikut bermain, kan? Maksudnya maling gimana, Pak? Lah, kita dalam artian Anda menyatakan bahwa ini ingin memperkuat, tapi di satu sisi Anda ingin hentikan, kan? Jadi kita ini mana semangat untuk memperkuatnya, kan? Kalau dengan cara-cara begini, kasus baja yang ada di Polda Metro, sampai sekarang kita akan minta kejelasannya. Itu salah satu anggota Anda, namanya Kimin Tanoto. Sini saya sebagai Dirut Krakatau Steel, bukan sebagai ketua IIC ya. Anda tolong ini dulu, hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda nggak pernah menghargai komisi? Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Baik. Kalau memang harus keluar, kita keluar. Pimpinan, Keluar. untuk Ya. menjaga marwah kita punya sidang ini, kalau beliau sudah nantangin itu ya keluar aja. Anda keluar. Ini, Jangan ya. sampai pimpinan kita yang malu. Keluar. Anda sudah contempt of parliament. Ini, saya minta maaf. Anda merasa hebat. Tidak, tidak. Sudah pimpinan, saya pikir dihentikan saja. Ini udah nantangin ruangan ini. Ruangan ini yang ditantang sama dia. Tidak ada maksud kami menantang. Tadi Bapak Kan sudah bilang bilang. sendiri ada teknis persidangan. Tata bercara itu harus didengerin dulu, baru menjawab. Dan Anda sudah menjawab bahwa Anda pengen keluar. Silakan keluar. Iya. Setuju, dikeluarkan aja. Tidak menghormati sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarkan aja. Saya mengusulkan kalau boleh ditunda untuk kapan lagi, dan silakan pimpinan mengambil kesimpulan apa untuk Baik. seperti ini. Terima kasih. Silakan PT Krakatau Steel untuk keluar dari rapat ini biar kita rapat dengan Dirjen Ilmati.